Halo Sobat Pelajar, perkenalkan nama saya Muhammad Kesaf Al-Mubarok, nomor presensi saya 26, saya duduk di bangku kelas 11 MIPA 1 dari SMA Negeri 1 Surakarta. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming. Mari kita simak videonya. Sebelum membahas lebih jauh lagi, di sini saya akan menyampaikan bahwa kita akan membahas tentang 5 subtopik yang meliputi konsep, penyebab, dampak, upaya, dan kesepakatan dunia mengenai pemanasan global. Pada bagian pertama ini, saya akan membahas sebuah konsep dasar mengenai pemanasan global. What is global warming? Ya, pemanasan global atau bahasa kerennya global warming adalah kenaikan suhu rata-rata di bumi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca yang menyelimuti bumi. Menurut para ahli, kenaikan suhu ini rata-rata sebesar 2 derajat Celcius sampai 5 derajat Celcius. Nah, global warming ini memiliki penyebab utama. Kalian tahu nggak sih apa itu penyebab utamanya? Kalian bingung? Sini aku kasih tahu ya. Jadi penyebab utama dari global warming ialah efek rumah kaca, atau bahasa gaulnya sih greenhouse effect. Efek rumah kaca juga tentunya tidak serta-merta langsung terjadi. Ada serangkaian proses yang pastinya terjadi dong ya. Proses efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas rumah kaca membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi, namun gas tersebut tidak bisa memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Kalian tahu tidak, kalau gas-gas rumah kaca itu tidak hanya terdiri dari satu jenis gas saja loh. Gas-gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, nitrogen monoksida, metana, dan klorofluorokarbon. Semua senyawa tadi memenuhi langit bumi dan membuat suhunya semakin panas. Bayangkan aja jumlah emisi gas yang dihasilkan oleh manusia karena menggunakan bahan bakar fosil itu mencapai 37 gigaton. Itu kayak membuang 6.000 piramida Giza ke atmosfer bumi. Dan inilah yang membuat kandungan karbon dioksida dan emisi gas lainnya di atmosfer bumi mencapai titik tertingginya selama 800.000 tahun terakhir. Nah, pasti dari tadi kalian sudah bertanya-tanya kan, kok tiba-tiba udah ada prosesnya? Terus penyebabnya apa dong? Seperti yang kita ketahui, bahwa kendaraan bermotor yang kita gunakan saat ini menggunakan bahan bakar minyak yang berasal dari fosil dan batu bara. Penggunaan bahan bakar pada kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar gas rumah kaca, yakni karbon dioksida atau CO2 dan nitrogen oksida atau NOx. Penyebab berikutnya adalah penggunaan bahan bakar di industri. Penggunaan bahan bakar di bidang industri tidak jauh berbeda dari penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Pada bidang industri, gas-gas yang dihasilkan berupa karbon dioksida, nitrogen oksida, dan klorofluorokarbon yang dapat melubangi lapisan ozon. Selain penggunaan bahan bakar, ternyata ada penyebab lain dari efek rumah kaca dan pemanasan global loh teman-teman. Kalian tahu nggak itu apa? Kalau nggak tahu, aku kasih tahu ya. Jadi selain penggunaan bahan bakar, ada juga dari bidang pertanian dan peternakan. Kok bisa sih? Nah, jadi penjelasannya begini. Pada bidang pertanian, pembusukan yang terjadi secara anaerob pada tanah akan menghasilkan gas metana atau CH4 yang juga merupakan salah satu gas rumah kaca. Sedangkan pada peternakan, gas metana dihasilkan dari mulut hewan dan kotorannya, terutama sapi. Selain kotoran sapi, ternyata sampah organik juga dapat menyebabkan gas rumah kaca. Hal ini terjadi ketika sampah dibusukkan oleh bakteri, maka akan dihasilkan gas metana atau CH4 yang berpotensi 21 kali lipat lebih banyak dari CO2 dalam menambah emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Penyebab terakhir ialah penggundulan dan pembakaran hutan.
Hal ini terjadi karena dengan adanya penggunaan hutan membuat organisme menyerap CO2 menjadi berkurang populasinya. Sedangkan pembakaran hutan akan mengakibatkan penambahan kadar CO2 di udara dengan cukup signifikan. Padahal CO2 sendiri adalah gas rumah kaca yang harus dikurangi agar pemanasan global dapat teratasi. Setelah adanya penyebab dari pemanasan global, pasti akan menimbulkan sebuah dampak, terutama dari sisi negatifnya. Dampak pertama yang sangat merugikan bagi manusia adalah menurunnya hasil produksi tanaman. Hal ini disebabkan dengan siklus musim yang tidak dapat ditentukan secara pasti lagi, dan kekeringan yang menyebabkan tanah menjadi tidak produktif lagi. Di samping hasil pertanian, tentunya kenaikan suhu yang disebabkan oleh global warming menyebabkan virus dan bakteri menjadi semakin aktif, serta membuat nyamuk pembawa penyakit memiliki jangka hidup yang lebih lama. Selain itu, berlubangnya lapisan ozon yang menyebabkan sinar ultraviolet matahari masuk menembus ke bumi dan meningkatkan risiko penyakit kanker kulit. Dampak berikutnya adalah berkurangnya keanekaragaman spesies flora dan fauna. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua flora dan fauna dapat beradaptasi dengan perubahan habitatnya. Perubahan yang paling utama dalam memengaruhi kepunahan keanekaragaman flora dan fauna adalah kenaikan suhu. Selain itu, ada dampak yang menyebabkan suatu hujan dengan pH kurang dari 5,7. Hujan itu disebut dengan hujan asam. Hujan ini disebabkan oleh karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida yang bereaksi dengan air dan membentuk asam karbonat, asam nitrat, dan asam sulfat. Hujan ini sangat merugikan bagi manusia karena dapat menimbulkan kerusakan hutan, bangunan, dan kematian biota air. Di sisi lain, pemanasan global juga menyebabkan perubahan iklim dan musim. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu memengaruhi pergerakan angin, sehingga pergantian musim pada dewasa ini sulit untuk diprediksi. Dampak terakhir dari pemanasan global ialah mencairnya es di kutub. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu bumi yang bisa dikatakan cukup tinggi selama beberapa tahun terakhir ini. Mencairnya es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan air laut, bergesernya garis pantai, dan tenggelamnya pulau-pulau kecil. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Yang mengerikannya, 6 suhu terpanas bumi yang pernah tercatat semuanya terjadi dalam 1 dekade belakangan. Mungkin kalau nggak dihentikan, kita akan menuju ke tahun-tahun di mana bumi memiliki lebih banyak persoalan daripada harapan. Sebagai warga bumi, kita harus melakukan upaya untuk mengurangi dampak global warming. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan bepergian ke tempat yang dekat menggunakan sepeda ontel ataupun berjalan kaki. Selain itu, diharapkan pemerintah juga dapat meningkatkan infrastruktur guna mencegah kemacetan yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan BBM. Langkah berikutnya yang dapat kita lakukan ialah mengurangi penggunaan listrik. Mengurangi penggunaan listrik di sini dapat dilakukan dengan berbagai macam hal, seperti mematikan lampu ketika tidak digunakan, menjemur padi di bawah sinar matahari, dan membuat rumah dengan ventilasi baik guna mengurangi penggunaan AC dan juga lampu. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan energi alternatif yang ada di alam, seperti energi air pada kincir air, matahari pada panel surya, angin pada kincir angin, panas bumi dengan membuat sumur, laut dengan memanfaatkan ombak, dan juga nuklir. Selain upaya yang berhubungan dengan energi, kita juga harus melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan reboisasi hutan dan memberlakukan sistem tebang pilih. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah menegakkan hukum terhadap penebangan secara liar atau illegal logging. Langkah berikutnya yang dapat kita lakukan di rumah ataupun sekolah adalah meminimalisir penggunaan AC. Mengapa kita harus melakukan ini? Karena penggunaan AC sama saja menggunakan freon atau klorofluorokarbon yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan dampak global warming semakin parah.
Upaya yang dilakukan seharusnya tidak hanya dari individu saja, namun juga dari pihak industri yang juga merupakan penyumbang gas rumah kaca di atmosfer. Hal yang dapat dilakukan ialah menguji emisi gas buang kendaraan dan pabrik guna meminimalkan gas-gas polutan yang dapat memperparah keadaan. Upaya terakhir yang dapat kita lakukan dan tentunya akan sangat mudah jika dilakukan secara serentak ialah penanganan sampah. Penanganan sampah di sini dilakukan dalam 10 tahapan, yakni reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle daur ulang, replace mengganti, repair pemeliharaan, composting pengomposan, replant penanaman kembali, refill mengisi ulang, refuse menolak mengonsumsi, dan rethinking memikirkan kembali. 197 negara di dunia juga sudah sepakat dalam 10 tahun ke depan seenggaknya kita udah harus mengurangi emisi gas rumah kaca segini untuk ngejaga biar suhu bumi nggak naik 2 derajat Celcius di akhir abad ini. Kesepakatan yang pertama ialah konferensi Stockholm yang merupakan pertemuan negara-negara dalam konferensi PBB tahun 1972 yang mulai membahas isu pemanasan global. Yang kedua ialah Intergovernmental Panel on Climate Change yang terdiri dari 195 anggota negara dan ribuan ilmuwan yang bertugas untuk menganalisis perubahan iklim dan menyarankan tindakan penanggulangannya. Dan yang ketiga ialah Protokol Kyoto yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 1997 sebagai persetujuan negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2%. Kesepakatan yang keempat adalah Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate yang diresmikan bulan Januari 2006 di Sydney, yang bertugas membantu para pihak termasuk pihak swasta untuk mengatasi pemanasan global. Kemudian yang kelima adalah konferensi Copenhagen yang dilakukan pada tahun 2009 dan berfungsi untuk mempertegas bahwa dalam ranah politik ada sebuah upaya untuk membatasi karbon. Dan yang terakhir adalah Paris Agreement yang merupakan kesepakatan internasional sebagai komitmen bersama untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius bahkan hingga 1,5 derajat Celcius. This is so wrong. It's not supposed to be like this. Entire ecosystem are collapsing. We are on the start of a mass extinction. We will not let this matter. This time is time for us to set limits. The world community must be aware how important it is to reduce global warming. Berdasarkan pembahasan kita tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pemanasan global adalah peristiwa kenaikan suhu rata-rata di permukaan bumi. Salah satu penyebab terbesarnya ialah penggunaan bahan bakar fosil dan minyak yang berlebihan. Adapun dampaknya adalah di berbagai bidang kehidupan, terutama kesehatan. Sebagai warga dunia yang sadar akan pentingnya lingkungan, kita harus melakukan aksi nyata. Aksi nyata tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan mendaur ulang sampah. Cintai lingkungan, lestarikan bumi kita. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Sihana, SPD MPD selaku guru pengampu fisika, keluarga, dan teman-teman yang telah mendukung dalam pembuatan video ini. Saya Muhammad Kisaf Al-Mubarak dari SMA Negeri 1 Surakarta, pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya.